Selamat Hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Mazmur 33 ayat 20b. Atas kasih anugerah-Mu yang indah Dan perisai kita pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Mengucap syukur Selamat beribadah adik-adik. atas kebaikan. Ibadah Minggu online hari ini dilayani oleh Pendeta Yosias Nugroho Wijaya. Demikian warta baca hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam I-Warta GKI Serpong. Terima kasih. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita serukan pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan PKJ 279, Semua Orang Inginkan Kebenaran. Kita akan menyanyikannya secara bergantian antara laki-laki dan perempuan. Kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Kita akan berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Pertama-tama saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk berdoa secara pribadi. Setelah itu nanti saya akan menutupnya dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kerinduan untuk memperlakukan kebenaran ada di dalam pikiran kami masing-masing. Akan tetapi dalam prakteknya, kami seringkali tidak melakukan apa yang kami pikirkan, sehingga justru kami melanggar kebenaran dan justru melakukan hal yang sebaliknya. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengakuinya dan secara sadar menyatakan pertobatan, supaya kami dapat dibimbing menuju jalan yang baru. Dan dengan demikian kehidupan kami akan mengubahkan orang-orang lain juga yang ada di sekitar kami. Biarlah kasih setia dan kemurahan Tuhan menolong kami menjalani perubahan hidup kami. Di dalam Kristus Tuhan yang menebus dosa kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pujian kita berikutnya adalah "O Tuhanku, Kau datang ke dunia." Biarlah kita juga boleh menghayati kemurahan Tuhan yang memberikan pengampunan atas kita. Dan biarlah kita menyanyikannya dengan semangat. Umatmu, bagai
seekor rusa yang datang tepatlah. Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam laut. Kini berikan damai dan sentosa, tabirkan diriku, dan dosa pun lega. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saudara-saudara, terimalah berita anugerah, hasil peratapan dosa kita dan penyesalan hidup kita. Biarlah kita dimerdekakan oleh Tuhan melalui bacaan Alkitab dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Melalui pengampunannya kita dipersatukan Tuhan untuk hidup dalam pembaruan. Oleh karena itu, biarlah kedamaian Tuhan menolong kita berdamai dengan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk membaca Alkitab. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah hari ini, di mana kami juga boleh mendengar sabda-Mu.
Pimpinlah hati kami ya Tuhan, supaya ia digunakan untuk melakukan apa yang kami dengar, dan biarlah hikmat Tuhan menolong kami memahami setiap hal yang kami dengar. Kiranya itu boleh mendorong kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang sejati. Kami menyerahkan diri kami dalam pimpinan-Mu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Di dalam Alkitab ditulis, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dan yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya hari demi hari. Haleluya, haleluya, Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah hari ini kita bersama-sama mengusung sebuah tema, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Ketika kita bicara tentang kata tetaplah, bukankah di dalam pikiran kita terbayang bahwa kita diajak untuk menjalankan konsistensi? Apa itu konsisten? Begini saudara-saudara. Bulan Oktober 2019, saya mengikuti program turun berat badan. Selama 2 bulan setelah mengikutinya, bulan Desember 2019, berat saya yang tadinya 91 kg berubah menjadi 78 kg. Terjadi penurunan yang signifikan sekitar 13 kg. Kenapa saya sebut signifikan? Karena sebelum-sebelumnya menurunkan 2 kg saja susahnya setengah mati.
Tetapi saudara-saudara, seiring dengan perjalanan, ketika saya menyadari bahwa berat ini turun adalah sebuah pencapaian yang mengagumkan, kendati saya harus menjaga makan sedemikian drastis perubahannya. Dalam 6 bulan ke depan tercatat berat badan saya mengalami kenaikan. Jadi sekarang sudah naik 4 kilo dari kondisi 78 kg tadi. Sebetulnya kalau saya disiplin, nggak ngemil, nggak makan makanan gorengan, nggak makan yang manis dan bergula, nggak makan tepung, saya yakin berat saya nggak akan naik lagi. Tetapi justru di saat-saat seperti ini, berat saya naik lagi. Saudara-saudara, itu yang namanya tidak konsisten. Tidak bisa terus-menerus melakukan hal yang sama. Alih-alih sadar dan bertobat, saya justru malah mencari kambing hitam. Saudara-saudara tahu kambing hitam? Ya, barangkali kita juga sudah sangat mengenalnya. Dan kambing yang paling gampang dipersalahkan adalah PSBB. Siapa yang tidak mengenal PSBB? Siapa yang tidak terpengaruh oleh PSBB? Tidak sedikit orang mengatakan gara-gara diam di dalam rumah terus, gak banyak hal yang bisa dilakukan, gak banyak pilihan, akhirnya dia makan. Dan saudara-saudara, benar apa yang orang-orang katakan tentang hal itu. Sebab ketika saya banyak diam di dalam rumah, saya juga tergoda untuk makan ini dan itu. Kalau istri saya beli cemilan, saya tidak jarang ngintip apa yang bisa saya makan juga dari cemilan istri saya itu. Siapa tahu dia tidak menghabiskan cemilan yang dia beli. Ternyata memang cemilannya selalu bersisa. Dan puji Tuhan, dia selalu minta tolong pada saya untuk menghabiskannya. Dia bilang, saya nggak kuat, siapa lagi yang mau makan kalau bukan kamu? Pucuk dicinta, ulam tiba. Ketika makanan demi makanan yang disajikan di depan meja makan, setiap kali dia sajikan, saya menyambutnya dengan senang hati. Dan saudara-saudara, ada satu hal lagi, tiap kali dia beli cemilan itu kan pesannya online. Jadi kalau ada orang di depan rumah teriak-teriak, lalu anak-anak saya ikut gonggong-gonggong, maka hati saya dipenuhi dengan ungkapan syukur. Alhamdulillah, saya bisa ikut mencicipi. Nah saudara-saudara, itu namanya tidak konsisten. Yang tidak konsisten itu justru diajarkan kepada kita sekarang. Oleh karena itu di bagian awal perenungan kita diajak untuk mencermati apa yang menjadi penekanan pada khotbah hari ini. Bicara tentang konsistenlah, tetaplah. Karena apa? Karena di dalam kata-kata berikutnya, tetaplah nyatakan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu sifatnya tetap. Kebenaran Tuhan itu gak bisa diganggu gugat. Kebenaran Tuhan itu bukan urusan kita, itu punyanya Tuhan. Yang jadi urusan kita adalah satu, tetaplah, konsistenlah. Konsisten dalam hal apa? Dalam menyatakan kebenaran itu melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, maka saya akan mengajak kita menjadi orang-orang yang konsisten. Karena jadi orang konsisten itu gak gampang, saudara-saudara. Kalau misalnya saya tanya kepada kita, siapa di antara kita yang menganggap dirinya konsisten? Boleh angkat tangan. Apakah Mas Edi di situ? Apakah Mas Handaru di situ? Apakah Pak Yudi di situ? Atau Mas Rato di situ? Atau mungkin Bu Neni di situ? Siapa yang merasa konsisten? Saudara kan kadang-kadang gini ya, kita mengatakan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, kita bilang saya pro pada gerakan itu, saya ingin agar gerakan seperti itu dilanjutkan demi membela kebenaran dan keadilan. Tapi saudara sadar nggak, setelah sekian lama waktu berlalu, saudara menentang ucapan saudara sendiri. Saudara malah mungkin akan mengatakan saya nggak mau gerakan itu dilakukan, saya nggak mau apa yang diperjuangkan itu diteruskan. Mungkin dengan bahasa yang berbeda. Tetapi sadar nggak sebetulnya bahwa di situ kita menjadi orang-orang yang tidak konsisten, menjadi orang yang melawan apa yang kita katakan sebelumnya, sehingga tidak menjadi sesuatu yang berkesinambungan.
Nah, karena itu mari kita perhatikan apa yang menjadi ciri-ciri konsistensi. Yang pertama-tama, tidak dipengaruhi situasi. Yang kedua, fokus pada idealisme yang kita anut. Dan yang ketiga, setia. Nah, 3 hal ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Nah, pertama-tama ketika kita bicara tentang orang yang tidak dipengaruhi situasi, kita dapat belajar dari bacaan Alkitab. Dari Yeremia pasal 20 ayat 7-13, yang kalau di dalam leksionari hari ini mestinya dibaca tetapi kita tidak membacanya. Maka di situ diceritakan tentang Yeremia yang mengalami kebingungan. Sebagai seorang nabi yang sebelumnya ditanya sama Tuhan, apakah engkau bersedia menjadi nabiku? Kendati segitu banyak persoalan yang akan dihadapi oleh Yeremia, dia mengatakan, saya siap, saya berkomitmen untuk menjadi nabi, memberitakan firman-Mu, memperlihatkan kebenaran-Mu, mengajarkannya kepada umat yang Kau utus kepadaku. Tetapi saudara perhatikanlah ketika di dalam bacaan Alkitab ini dinyatakan tentang olok-olok, sindiran, kemarahan, kekecewaan dari kerabatnya Yeremia. Mereka yang melihat Yeremia sebagai orang yang betul-betul setia sama Tuhan. Tetapi kemudian mereka mengatakan apa yang diajarkan oleh Yeremia gak masuk akal, gak bisa diterima di dalam kehidupan, gak sesuai dengan konteks kehidupan mereka, gak menolong mereka untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik, tepatnya lebih enak. Maka Yeremia diolok-olok, Yeremia dicela. Dan dalam situasi seperti itu Yeremia mengalami kegundahan. Dia bertanya, Tuhan, Engkau menceburkan aku ke dalam situasi yang seperti ini. Engkau membuat aku jadi serba salah. Sebenarnya apa yang harusnya aku lakukan? Apakah aku akan terus melanjutkan panggilan sebagai nabi-Mu? Apakah aku akan terus memberitakan kebenaran-Mu sekalipun mungkin itu tidak populer di mata orang-orang terdekatku? Sekalipun mungkin orang-orang lain mengatakan sadis banget dia kayak begitu, nggak cocok banget ya. Cobalah lebih toleran, cobalah lebih mengerti situasi kami, cobalah lebih menerima keadaan kami. Masa harus saklek yang begitu-begitu diberitakan? Situasi ini membuat Yeremia bimbang. Sebentar dia berpikir, apakah saya meneruskan pekerjaan sebagai nabi? Apakah saya bisa tahan menerima omongan-omongan yang gak enak terus yang disampaikan pada saya? Kadang-kadang ada juga kerabatnya yang bukan cuma ngomongin tetapi ngediemin, dicuekin, dijutekin. Apa gak tersiksa ketika orang hidup seperti itu? Tetapi Yeremia tidak dipengaruhi oleh situasi itu dan dia membulatkan tekad untuk tetap menjadi pemberita kebenaran Tuhan. Dia tetap menjadi nabi Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan yang telah memanggilnya adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang akan memperlengkapi dia, dan Tuhan yang telah menunjukkan kemurahan kepada dia dalam banyak hal. Dan karena itu dia bilang, oke, saya akan teruskan panggilan ini, saya akan teruskan pekerjaan sebagai nabinya Tuhan. Betapapun berat situasi yang harus dihadapi. Nah, saudara, bicara tentang fokus kepada idealisme, maka sebetulnya seringkali kita juga dihadapkan pada situasi yang dialami oleh Yeremia. Kita mungkin ingin melakukan apa yang orang lain katakan baik. Sebagai seorang pendeta misalnya, ketika dalam sebuah rapat saya dihadapkan pada sebuah situasi untuk mengambil keputusan, kemudian Ibu Neni mengatakan, ini loh yang baik, sebaiknya kita mengambil langkah begini. Nah, saya kan dengerin juga, ini masukan dari seorang penatua. Wah, kata Bu Neni yang baik begini. Apakah sebaiknya saya mengatakan, iya saya akan ikut apa yang dikatakan oleh Bu Neni, karena ini dipandang baik oleh Bu Neni? Apakah sebaiknya kita mendengarkan apa yang orang lain katakan baik, kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita bicara soal konsistensi, mungkin apa yang orang lain katakan baik belum tentu baik juga di mata Tuhan. Belum tentu itu berkenan kepada Tuhan.
Tapi bukan berarti Bu Neni salah. Bukan berarti Bu Neni nggak layak didengar. Seringkali mungkin kita nggak mau menjauh atau melawan perkataan orang lain karena kita takut kita nggak diterima oleh orang lain, kita nggak dihargai oleh orang lain, kita nggak diakui oleh orang lain. Kita merasa ya saya harus lakukan deh, orang lain itu bilang baik ya udah ikutin aja. Padahal sebetulnya kalau kita mau fokus, yang harusnya kita ikutin itu siapa? Apakah orang lain? Apakah orang tua kita? Apakah pacar kita? Mas Handaru udah punya pacar belum? Udah punya berapa pacarnya? 1. Benar cuma 1. Oke. Soalnya kalau ada 5 nanti pacar yang 1 bilang yang baik begini, pacar yang 1 bilang yang baik begitu. Terus bingung dia. Mau yang mana yang diikutin? Nah itulah yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita mau menjadi pengikutnya, kalau kita mau diterima sama Tuhan Yesus, kamu harus fokusnya sama saya, sama Tuhan. Yang kamu pegang adalah kebenaran Tuhan, yang kamu lakukan adalah kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran suamimu, bukan kebenaran istrimu, bukan kebenaran anakmu, bukan kebenaran opungmu, bukan kebenaran manusia yang lain. Sebab seringkali kita kan begitu, kita ikutin itu aja supaya kita dapat kedudukan, supaya kita ditemani, supaya kita punya konco dan sebagainya. Nah karena itu fokus kepada idealisme mengarahkan kita kepada sebuah prioritas. Saudara-saudara mungkin ingat apa yang ditulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di situ judul perikopnya hukum yang terutama. Itu prioritas kita sebagai pengikut Kristus. Kita diajak untuk mendahulukan siapa? Tuhan. Kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan. Kemudian baru prioritas kedua, kasihilah sesamamu. Baru kita berusaha juga mendengarkan apa yang baik dari sesama, apa yang baik buat sesama. Dan yang terakhir baru diri kita sendiri. Bukan berarti di dalam diri kita nggak ada yang baik. Bukan berarti di dalam diri kita nggak ada yang benar. Ada. Tapi kalau kita balik, kalau kita bilang prioritasnya kita dulu. Nanti seperti lagu yang pertama tadi kita nyanyi. Semua orang mau melakukan kebenaran. Tapi kebenaran yang dia pegang adalah kebenaran diri sendiri. Bukan kebenaran Tuhan. Padahal kalau kita lihat lagi tema kita atau judul kita hari ini, adakah kata yang mengatakan nyatakan kebenaranmu sendiri? Enggak ada. Kita diajak untuk menyatakan kebenaran Tuhan karena memang itu yang paling utama, yang paling ultimate, yang paling penting. Nah, kebenaran Tuhan itu yang seperti apa itu bisa menjadi bagian dari perdebatan kita, menjadi diskusi kita, menjadi pergumulan dan perenungan kita. Mumpung saudara-saudara di rumah, saudara-saudara bisa bicara dengan anggota keluarga saudara, dengan anak saudara, dengan istri saudara, dengan suami saudara, diskusikanlah. Kira-kira gimana kebenaran Tuhan itu kita pahami sehingga bisa kita lakukan dengan benar. Nah sambil diskusi saudara-saudara saya masuk pada poin yang ketiga yaitu setia. Setia itu artinya kalau di dalam Alkitab itu catatannya mengakui diri sebagai pengikut Kristus. Bukan cuma pada waktu pertama kali kita bilang saya percaya Yesus adalah juru selamat dan Tuhan saya. Bukan pada waktu kita di depan banyak orang mengaku percaya, ya Tuhan dengan segenap hati saya menerima Engkau dengan segala kebenaran-Mu dan akan mengikut-Mu terus kemanapun Engkau pergi. Tapi itu harus dibuktikan dalam perjalanan kita seterusnya. Sampai kapan? Ya terus menerus, itu yang namanya setia. Gak bisa kita bilang saya mau setia 10 tahun saja Tuhan, lalu setelah tahun ke-10 saya berhenti. Itu bukan setia, itu gak terus menerus. Makanya jadi konsisten itu susah, tidak mudah. Karena membutuhkan faktor yang ini di dalamnya, faktor terus menerus. Saudara-saudara mungkin mau tanya, contohnya gimana sih Pak Pendeta? Saudara-saudara suka baca Alkitab? Mungkin suka ya.
Tapi mungkin ada yang nggak suka juga, nggak hobi maksudnya. Nah sekarang kalau saya tanya, baca Alkitab itu bagus atau tidak? Baik atau tidak? Benar atau tidak? Jawabannya pasti cuma satu, iya. Ada di antara saudara-saudara yang mau mengatakan tidak, pasti nggak ada. Kalau ada yang bilang tidak, berantem nanti di rumah. Dan menurut saudara, apakah itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan? Baca Alkitab. Pasti jawabannya satu lagi, iya. Ada yang berani mengatakan Tuhan tidak menghendaki kita baca Alkitab? Pasti geleng-geleng semua. Cuman Bu Risma yang di situ nggak geleng-geleng. Nanti sama Pak Edi ditegur nih. Gimana jadi penatua? Nah pertanyaan berikutnya ini yang penting, yang menunjukkan apakah kita bisa konsisten atau tidak, yaitu ketika saya tanya, apakah saudara baca Alkitab terus-menerus? Bisakah saudara baca Alkitab terus-menerus? Nggak berhenti? Nah pasti saudara bilang ini pertanyaan nggak masuk akal. Masa nggak berhenti? Terus kapan makannya? Terus kapan nonton TV-nya? Terus kapan kerjanya? Ya. Saudara-saudara muncul kan kambing hitamnya. Kalau kita bilang saya nggak mau baca Alkitab, kambing hitamnya apa? Ya nanti saya nggak kerja, nanti saya nggak masak, nanti Pak Budi siapa yang masakin? Ayo. Ya setidaknya sekali sehari lah saudara-saudara. Ada nggak yang tiap hari baca terus tanpa ada bolong-bolongnya, tanpa putus? Saya rada sanksi juga ya saudara-saudara. Boleh ya sanksi. Ya kalau kita baca dari kita lahir gitu ya, lahir masih nggak mungkin baca lah. Tapi begitu kita mulai bisa baca sampai sekarang, apakah kita setiap hari baca Alkitab? Saya aja enggak. Gitu. Enggak tiap hari. Nggak tahu pendeta yang lain ya. Mungkin saya pendeta yang paling jelek di antara yang lain gitu. Nyanyi aja nggak bisa. Gitu. Nah kalau saudara-saudara mengatakan nggak bisa lah Pak Pendeta, susah, ya pasti saudara akan tunjuk lagi kambing hitamnya kan. Ada yang mungkin mengatakan Alkitab itu hurufnya kecil-kecil, capek bacanya. Ada yang mungkin mengatakan ya kalau baca Alkitab ya isinya begitu aja, nggak pernah ada yang baru. Bosan nggak sih? Ceritanya itu lagi. Isinya coba apa? Apa coba Mas Ratno? Yesus Kristus, silsilahnya. Terus Daud, ya, Salomo, nggak ada versi barunya, nggak ada cerita yang lain. Ya, macam-macam kambing hitam yang bisa kita ajukan untuk mengatakan saya nggak bisa baca Alkitab terus-menerus. Ya itu artinya susah kan kita. Sesetia-setianya kita pada gerakan di rumah aja. Ada nggak sih saudara-saudara yang nggak keluar rumah sama sekali? Sejak kita dihimbau mulai tanggal 16 Maret, di rumah aja ya, semua aktivitas di rumah. Nah sampai sekarang tanggal 21 Juni, saudara-saudara selalu di rumah nggak? Ngendon aja di rumah, nggak kemana-mana. Belanja enggak, pasti susah kan? Pasti saudara bilang ya saya mau keluar deh, sekali aja. Udah sekali nanti besoknya sekali lagi. Akhirnya tiap hari keluar rumah. Jadi saudara-saudara, khotbah hari ini sebetulnya mau mengajak kita untuk konsisten. Kenapa? Karena relevan. Mengingat kita orang-orang yang susah konsisten. Mengingat kita orang-orang yang susah untuk bisa terus-menerus melakukan hal yang benar. Yang salah aja susah itu ya, apalagi yang benar. Padahal biasanya orang lebih mudah melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk. Nah karena itu di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11 kita diajak untuk menyatakan kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus ya, bukan kebenaran kita. Dan kebenaran Kristus itu yang seperti apa? Itu sederhananya saya terjemahkan dengan hidup bagi Allah. Hidup kita adalah hidup bagi Allah. Dan kalau kita mau menerjemahkannya dalam bahasa yang lebih real, walaupun gak real-real amat, saya coba mengambil apa yang dirumuskan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang ada dalam dokumen Pemahaman Bersama Iman Kristen atau yang disingkat PBIK. Yang benar di mata Tuhan, kebenarannya Tuhan itu mencakup 3 hal saja. Mungkin sering kita dengar di dalam
penabisan pendeta, peneguhan penatua, yaitu memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Itu yang mesti kita upayakan terus-menerus. Itu yang mesti kita jaga terus-menerus. Itu yang secara konsisten menjadi bagian dalam kehidupan setiap hari kita. Perdamaian artinya kita nggak senang ribut sama orang. Lihat ada orang kita cari-cari masalah supaya ribut sama dia. Lebay memang saudara-saudara. Tapi kadang-kadang kita suka begitu. Pengennya ngajak berantem. Lagi tenang-tenang kita pancing, kita sulut. Ini sulut bukan tempat asal Bu Neni ya, bukan. Nah, jadi bisa nggak kita mengusahakan perdamaian? Mungkin di kepala kita mau, tapi hati kita seringkali nggak mau. Kemudian keadilan, bisa nggak kita memperlakukan orang lain sama? Di rumah saya ada 3 anak. 3 anak yang beda-beda, ukurannya beda, jenisnya beda, warnanya beda. Kalau setiap kali saya ngasih martabak sama mereka sebagai snack, jadi kalau ada martabak gak cuma saya yang makan, tapi mereka juga makan gitu ya. Istri saya selalu ngingetin, harus adil ya. Adil tuh maksudnya gimana? Mesti diukurkah potongan-potongannya supaya sama? Ya enggak lah, misalnya satu dikasih sepotong, yang lain dikasih sepotong gitu ya. Jadi adil tuh ya. Kadang-kadang saya suka susah, karena saya lebih suka yang satu ketimbang yang lain. Ya, tapi istri saya selalu mengingatkan. Jadi orang mesti adil, apalagi kamu pendeta. Nah, susah ya saudara-saudara. Dan yang ketiga, keutuhan ciptaan. Bisa nggak kita menjaga supaya ciptaan-ciptaan Tuhan itu tetap mau hidup kira-kira gitu. Jadi tetap merasa nikmat hidupnya ketika berhadapan dengan kita, nggak merasa diintimidasi, nggak merasa dilecehkan, nggak merasa dikucilkan. Jadi memelihara keutuhan ciptaan tuh gitu. Ya kalau saya ngomong sama Bu Neni terus isinya menyinggung hal-hal yang rasialis misalnya, ya Bu Neni merasa nggak nyaman hidupnya, dia terancam, dia nggak suka itu nggak utuh lagi hidupnya. Dan keutuhan ciptaan itu nggak hanya menyangkut manusia, menyangkut hewan, menyangkut tumbuhan, menyangkut lingkungan. Termasuk kalau kita harus jaga alam kita. Termasuk kalau sekarang kita bicara tentang penyebaran virus corona. Nah kalau kita bilang, ayo cepet-cepet kita beribadah lah. Saya udah kangen mau ke gereja. Udah kangen mau ketemu orang lain. Begitu kangennya terpuaskan, orang lain juga ikut tersalurkan kena virus gitu ya. Lalu jadi cemas, jadi khawatir, jadi nggak nyaman. Nah itu nggak menjaga keutuhan ciptaan. Jadi saudara, panggilan kita adalah berusaha terus konsisten melakukan 3 hal ini. Dimanapun kita ada, bawa itu menjadi sebuah pegangan hidup. Di gereja, di rumah, di pasar, di jalan, di sekolah, dimanapun saudara ada, ingat saya harus memperjuangkan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya harus membawa damai buat orang lain. Sekalipun gak ada yang ribut, ya kita tetap membawa damai. Saya harus menjaga keadilan, memperjuangkan hak yang sama pada setiap ciptaan, dan juga memelihara keutuhan ciptaan. Saudara-saudara, kalau mau lebih panjang lagi, nanti kita diskusi lewat PA saja. Ya, soalnya durasi kita terbatas, dan semoga kita bisa merenung, berdiskusi bersama anggota keluarga, dan sungguh-sungguh belajar menjadi manusia yang konsisten, khususnya dalam upaya mencipta bersama dengan Tuhan, menghadirkan kebaikan Tuhan supaya panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang mengikut Dia juga semakin nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang baik, dalam ibadah ini kami ingin memohon supaya Engkau memberikan kepada kami hati yang penuh dengan ketaatan, kerinduan untuk memperlakukan segenap kebenaran Allah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dengan demikian kami boleh melakukan upaya untuk mencari apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Kiranya hal itu kami lakukan secara konsisten, mengingat kami seringkali memilih untuk mengikuti desakan hati kami sendiri. Ajarlah sebagai gereja Tuhan, kami melakukan apa yang benar. Kami mengikuti kehendak Tuhan, supaya keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan boleh terwujud di tengah-tengah dunia yang kami jalani. Tuhan, kami juga berdoa bagi upaya-upaya penindaklanjutan, pencegahan, penanganan masalah COVID-19. Kami tetap berharap segala sesuatunya boleh kami upayakan sedemikian rupa, sehingga setiap hal yang berkaitan dengan penyebaran virus ini boleh ditangkal dan dicegah. Dan kiranya itu boleh mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi banyak orang. Kiranya gereja Tuhan juga boleh berperan serta di dalam upaya melawan persebaran COVID ini. Kami terus mendoakan juga pemerintah dan pihak-pihak yang terkait agar mereka dapat mengupayakan yang terbaik, dan langkah-langkah yang diambil kiranya juga boleh dilakukan demi kebaikan seluruh masyarakat. Kami percaya mereka akan melakukan hal-hal yang positif. Mereka akan mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia. Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami pada saat ini. Namun kami percaya Engkau juga telah mendampingi kami setiap perjalanan kami. Engkau juga telah menolong kami menghadapi setiap persoalan kami. Dan Engkau juga yang dapat kami jadikan pegangan, pedoman dan kekuatan hidup kami. Oleh karena itu biarlah kami menyandarkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami juga mempercayakan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan pada kami sebagai jalan bagi kami untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Dan ajarlah kami juga untuk mempergunakan segala sesuatu yang baik itu untuk menghadirkan kebaikan bagi dunia di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bersama yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datang
Kini tiba saatnya kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan, diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Hari pemberian, hari baru dipaharapan dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat diundang berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menyertai kami sepanjang waktu. Di tengah kondisi saat ini, akibat pandemi COVID-19 yang terus menyebar, kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah. Kami memohon, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk tetap tenang menghadapi situasi akibat pandemi COVID-19 saat ini. Dalam situasi yang tidak menentu saat ini, kami datang membawa persembahan syukur kepadamu melalui transfer sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami juga berdoa agar majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini mengelolanya dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat digunakan dan bermanfaat seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa persembahan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menolong kami. Amin. Saudara-saudara, saat kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita mengingat pesan firman Tuhan yang saya akan sampaikan melalui sebuah pantun. Kalaulah ibadah ini hampir kelar, lalu kita semua akan tersebar. Di dunia yang penuh cemar, nyatakanlah hidup yang benar.
sesamamu. Hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Agar dapat tetap hidup konsisten, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.